Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Sanggar Jaga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendy sebagai host untuk konten kali ini. Untuk konten kali ini yaitu merupakan segmen Misteri Jaga, yang mana konten kali ini berbeda dengan konten-konten lainnya. Konten-konten lainnya berisi tentang kesenian, sedangkan konten kali ini kita akan membahas tentang hal-hal mistis yang ada di Sanggar Jaga. Hal-hal yang berada di luar nalar yang pernah dialami oleh beberapa anggota Sanggar Jaga. Maka dari itu langsung saja saya akan berbicara dengan narasumbernya secara langsung. Baik, di sini saya sudah bersama dengan narasumber. Perkenalkan, ini namanya Kang Gaga. Beliau ini pernah mengalami kejadian-kejadian mistis yang ada di Sanggar Jaga. Perlu teman-teman ketahui bahwa Sanggar Jaga ini bertempat di Desa Jatimukti ya, Desa Jatimukti, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Oke, langsung saja kepada Kang Gaga, silakan bisa dipaparkan dari awal berdirinya, terus lokasi Sanggar Jaga ini di sekitarannya itu seperti apa sih? Hal-hal yang memang dirasa cukup mistis gitu. Oke. Untuk awal berdiri Sanggar Jaga itu sendiri berdiri pada tahun 2019. Untuk Sanggar Jaga, jadi Sanggar Jaga itu sendiri berkecimpung di bidang kesenian. Untuk lokasi Sanggar Jaga itu sendiri, jadi Sanggar Jaga itu diapit oleh lapangan, oleh pemakaman. Jadi secara eksistensi mungkin para makhluk-makhluk astral itu mungkin ada yang mengganggu ke anak-anak gitu. Kalau pemakamannya sendiri itu tempatnya di sebelah mana ya, Kak? Jadi untuk pemakaman yang ada di Sanggar Jaga itu ada beberapa sih, ada yang di belakang, ada yang di depan, ada yang di samping juga, yang di dekat lapangan gitu. Jadi mungkin bisa dikatakan secara eksistensi juga mungkin ada beberapa yang mungkin bisa mengganggu anak-anak. Jadi kan bisa dikatakan bahwa Sanggar ini lokasinya hampir dikelilingi oleh makam nih, Pak ya. Bisa dibilang demikian lah. Ya, untuk pengalaman Akang sendiri selama berada di Sanggar ini seperti apa, Kang? Apakah Akang pernah melihat suatu kejadian aneh atau pernah merasakan atau seperti apa? Untuk penampakan sih belum pernah. Cuman kalau suara-suara itu kalau dulu sering. Kenapa bisa dikatakan sering? Teman-teman juga yang di Sanggar Jaga pernah sih ngerasain eksistensi, bisa dikatakan makhluk-makhluk kayak gitulah. Pernah juga saya secara pribadi pernah dengar juga suara-suara langkah kaki, suara-suara nabi kayak yang nyapu pakai bidi lah kayak gitu. Itu di mana, Kang? Untuk yang nyapu mah mungkin di area depan yang di pelataran itu. Kalau yang langkah kaki mah di area yang di sini lah, dalam ya, di dalam ke dalam. Jadi waktu itu kan saya masih nunggu temen yang mau ke Sanggar, jadi saya janjian dulu sebelum ke Sanggar itu janjian. Saya nongkrong lah di luar gitu. Saya lihat kan suasana Sanggar, lampunya juga masih nggak nyala gitu. Terus posisi Sanggarnya juga pintunya masih terkunci. Kok ada suara gitu, ada suara langkah kaki. Saya lihat sambil ngecek keadaan Sanggar. Ternyata nggak ada orang. Dalam gitu, suara Di dalam. kakinya di dalam. Di dalam. Itu percis kayak suara langkah kaki, kayak apa ya? Kayak orang aktivitas di sana. Ya udah iya. Terus yang kedua, yang itu kan, yang paling saya aneh, ada suara yang lagi sapu-sapu kayak gitulah. Kejadiannya jam berapa ya? Jam 1 kalau nggak salah, jam 1 malam. Udah larut malam juga sih itu. Jadi posisinya saya lagi nginep sama beberapa teman yang ada di Sanggar gitu. Tapi yang anehnya
cuma saya gitu yang apa ya, yang ngedengar suara ya yang sapu-sapu kayak gitu. Saya lihat kan ada apa ya, di sanggar itu ada kaca gitu, ada kaca. Saya lihat kok nggak ada gitu, yang punya siapa gitu. Kaca jendela gitu. Ya jendela di sanggar. Berarti yang lagi sapu-sapunya itu di luar ya? Di luar sana, di teras. Iya di teras sanggar. Saya lihat kok nggak ada siapa-siapa. Saya langsung ngebangunin teman. Itu ada suara aneh gitu. Iya. Dicek lah sama beberapa teman gitu yang berani dicek, ternyata nggak ada siapa-siapa gitu. Tapi itu sih suaranya langsung hilang ketika dicek gitu. Ketika dicek langsung hilang. Iya. Terus saya juga mastiin lagi gitu, apa ini saya halusinasi atau enggak gitu. Ternyata ya ini bukan halusinasi gitu, ini real gitu, kejadian yang ada di sanggar. Terus yang paling saya merinding itu posisinya juga saya lagi nginep, ada suara apa ya, yang pertama itu ada suara lemparan kerikil kecil ke genting, suaranya kayak apa ya, muruluk lah, bahasa Sunda muruluk. Terus berselang 3 menit, nggak tahu 2 menit, ada suara rintihan kayak apa ya, Nangis gitu ya. ya nangis, tapi nangisnya ini kayak yang lagi kesakitan. Suara perempuan. Tapi suaranya di belakang. Kayaknya sih di belakang, kan di belakang ini ada kuburan ya. Jadi suaranya ya kayak di kuburan. Suaranya sih pelan gitu, nggak terlalu keras sih kalau suara-suara yang nangis itu. Itu yang mungkin saya yang sedikit merinding gitu, ngedengar suara yang rintihan itu sih. Kalau boleh tahu Kang, apakah Akang pernah meminta bantuan kepada teman atau kenalan yang memang lebih peka terhadap hal mistis yang memang bisa mendetailkan gitu kan? Ya. Mendetailkan kejadian yang Akang alami gitu. Kan posisi waktu saya ngedengar suara yang nangis itu kan, saya langsung ngebangunin teman. Tapi posisinya teman itu susah gitu dibanguninnya. Akhirnya saya inisiatif gitu, buka-buka HP. Oh saya ingat gitu ada teman yang peka terhadap makhluk-makhluk kayak gitu. Akhirnya saya nelpon lah, cerita sedikit tentang kejadian yang baru saya alamin gitu. Posisinya temen belum pernah berkunjung ke sanggar, belum pernah. Tapi si temen itu tahu posisi sanggar di mana, situasi sanggar itu posisinya ada apa aja gitu. Temen tahu gitu posisinya ada apa gitu. Saya heran gitu. Kan selama ini teman saya belum pernah gitu berkunjung ke sini. Saya shock lah, akhirnya shock gitu. Terus kan posisinya temen nyeritain tentang yang nangis, nyeritain tentang yang sapu-sapu. Itu yang ekstrimnya mah yang sapu sih. Ya, gimana itu kan? Secara visualnya secara visualnya bisa dikatakan nenek-nenek umurnya paling 70 tahun lah, 70 tahun ke atas. Posisinya bungkuk bawa bakul. Jadi posisi nenek ini ada di sekitaran depan sana, di teras sanggar sambil sapu-sapu kayak gitu. Sapu-sapu. Jadi konon katanya si nenek ini usianya hampir ribuan tahun, kata teman saya, hampir ribuan tahun gitu. Katanya mah mau interaksi ke teman, tapi sayanya belum kuat mungkin ya. Belum kuat, akhirnya ya kayak gitulah, muncul suara-suara kayak gitu. Terus kan langkah kaki itu kan itu akibat eksistensi yang ada di sini gitu kan. Kira-kira itu Kang yang sapu-sapu itu berapa lama Kang Kejadiannya ya, untuk kejadiannya sih singkat, hampir 10 menitan lah, 10 menit. Tapi kan itu lumayan. Suara sapu-sapu itu kan nggak dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, nggak satu titik suaranya. Jadi kayak normal lah sapu-sapu pada ya orang-orang pada umumnya kayak gitulah. Itu sih Kang.
setelah itu setelah 10 menit itu suaranya udah menghilang gitu udah. Nah, waktu apa ya? Saya juga inisiatif lagi gitu ngebangunin teman karena saya posisinya juga was-was ya, ngebangunin teman. Wah, itu mah udah saya digimanain lah temennya. Akhirnya saya cross check lah ke depan sanggar. Saya lihat ke samping kirinya juga nggak ada gitu, nggak ada orang gitu, nggak ada orang. Saya mastiin juga ke belakang, saya explore lah sekitaran sana sama teman saya juga nggak ada siapa-siapa. Itu sih. Oke, tapi Akang pernah gak menemukan hal aneh di luar itu setelah kejadian yang sapu-sapu itu? Apakah ada benda atau semacam sesuatu yang berubah gitu di pelataran ini? Untuk sesuatu yang berubah sih dulu nggak ada kan. Jadi sapu di tempatnya gitu, nggak aneh gitu, nggak di tengah atau nggak di mana nih gitu. Itu sih kan yang pernah saya rasain selama di sanggar. Saya juga sempat langsung nyerita kejadian ini gitu ke teman. Ya ternyata apa ya hampir sama gitu, pernah ngalamin kejadian kayak saya lah. Tapi sanggar gitu. Iya, posisinya kan teman saya itu dekat ya rumahnya, Iya. di samping sanggar gitu. Pas saya nyerita tentang kejadian yang saya alami, ternyata hampir mirip lah kejadiannya yang nenek-nenek itu. Jadi kalau ke saya mah ya secara apa ya, secara suara. Iya. Tapi untuk ke teman saya mah apa ya, suaranya ada, secara apa ya, secara dimensi lainnya juga ada gitu, ada interaksi yang masuk gitulah, ada interaksi yang masuk. Kayaknya boleh tuh nanti kita undang ya. Boleh Untuk jadi narasumber ya. Ya itu dia tadi pemaparan dari Kang Gaga sebagai narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Sanggar Jaga ini, yang mana cukup merinding juga untuk didengar ya ceritanya. Untuk segmen kali ini kita akhiri saja karena nanti akan ada segmen-segmen yang lebih menarik lagi, ada narasumber yang memiliki kejadian yang lebih menarik lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Sanggar Jaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.